Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam untuk Ibu ini kapanpun menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasendria Nayotama. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Youth Smoking terhadap Capaian Pendidikan Remaja Studi Kasus di Indonesia. Oke, terdapat 4 bab dalam proposal penelitian saya ini yang saya akan mulai pada bab pendahuluan terlebih dahulu pada section latar belakang. Nah, berdasarkan grafik tren presentasi perokok di atas 15 tahun di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023 tersebut yang diambil dari data Survei Kesehatan Indonesia ataupun SKI tahun 2023 yang diolah oleh Universitas Airlangga menunjukkan bahwa rata-rata nasional prevalensi perokok usia di atas 15 tahun mengalami peningkatan dari 26,76% pada tahun 2022 menjadi 27,24% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tren merokok belum menurun, bahkan cenderung menguat. Jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat perbedaan signifikan antara provinsi. Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Gorontalo. Masing-masing mencatat angka di atas 30%. Sebaliknya, Bali dan Papua menunjukkan prevalensi yang paling rendah di bawah 20%. Yang sangat mengkhawatirkan adalah dominasi perokok di kalangan usia muda berdasarkan data yang sama. 56,5% dari total perokok aktif berada di rentang usia 15 hingga 19 tahun dan 18,4% bahkan sudah mulai merokok sejak usia 10 hingga 14 tahun. Faktor utama pendorong tingginya angka ini adalah dua hal. Yang pertama, iklan produk tembakau yang sangat masif dan menyasar remaja terutama melalui media sosial. Kedua, adanya tekanan sosial dan budaya gengsi di masa di mana remaja merasa harus merokok untuk terlihat keren atau diterima dalam pergaulan. Kemudian, melanjutkan dari tren yang mengkhawatirkan tadi, slide ini menunjukkan bahwa tingginya prevalensi merokok di usia remaja bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan kognitif dan pendidikan mereka. Secara global, sekitar 80% perokok dunia tinggal di negara berkembang dan tingkat merokok di kalangan remaja di negara-negara berkembang ini termasuk Indonesia justru terus meningkat. Penelitian klinis menunjukkan bahwa nikotin memiliki efek neurotoksik pada otak remaja yang masih berkembang. Akibatnya mereka yang merokok cenderung mengalami gangguan fungsi otak, memori kerja terganggu, dan nilai tes kognitif yang lebih rendah dibandingkan non-perokok. Selain itu, proses berhenti merokok di usia remaja justru lebih sulit dan lebih berdampak berat dibandingkan pada orang dewasa. Hal ini sejalan dengan pernyataan WHO pada tahun 2021 yang juga menekankan kebutuhan kebijakan pengendalian yang lebih ketat khususnya terhadap perilaku merokok remaja. Namun di tengah banyaknya studi yang mengkaji dampak zat adiktif seperti alkohol dan ganja terhadap prestasi pendidikan, dampak rokok terhadap capaian belajar atau pendidikan remaja justru masih kurang diteliti secara ekonomi, padahal rokok juga zat adiktif yang sangat umum di kalangan pelajar. Sekali lagi saya tekankan, di Indonesia data menunjukkan bahwa prevalensi perokok remaja justru terus meningkat. Misalnya menurut Riskedas tahun 2018 mencatat peningkatan dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Bahkan menurut Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2019 jumlah pelajar usia 13 hingga 15 tahun yang merokok meningkat dari 18,3% menjadi 19,2% dalam kurun 5 tahun. Secara spesifik, perokok menyebabkan masalah kesehatan seperti batuk, gangguan pernapasan, penurunan kebugaran, dan fungsi paru-paru yang buruk. Ini pada akhirnya mengganggu motivasi belajar dan menurunkan ekspektasi orang tua terhadap hasil pendidikan anak yang dapat berujung pada produktivitas kerja yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih kecil di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebiasaan merokok pada remaja memengaruhi capaian pendidikan sebagai dasar perumusan kebijakan pencegahan merokok yang lebih efektif sejak usia dini. Kemudian, di section pertanyaan dan tujuan penelitian ini, saya akan merumuskan dua pertanyaan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah remaja yang merokok ataupun youth smoking yang diukur dengan proksi merokok dengan intensitas berat, serta usia pertama kali merokok dan pernah merokok pada usia remaja di rentang 10 hingga 18 tahun memiliki dampak signifikan terhadap capaian pendidikan yang diukur dengan years of schooling dan nilai matematika pada EBTANAS, UAS, ataupun UAN di Indonesia. Kedua, saya ingin mengetahui apakah faktor-faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi,
sosial keluarga, demografis, dan psikologis berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara merokok dan capaian pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan kausal antara kebiasaan merokok remaja terhadap capaian pendidikan di Indonesia. Pada slide terakhir pada bab pendahuluan ini, saya akan menyampaikan kebaruan dan batasan penelitian ini. Dari sisi kebaruan, penelitian ini penting karena terdapat 4 keunggulan. Yang pertama, masih sangat minim studi empiris di Indonesia yang secara langsung mengkaji hubungan antara kebiasaan rokok remaja dan capaian pendidikan. Kedua, sebagian besar studi sebelumnya berasal dari negara maju yang memiliki kondisi sosial dan kebijakan berbeda dari Indonesia. Tiga, penelitian sebelumnya juga cenderung fokus pada mahasiswa atau orang dewasa, bukan remaja di jenjang pendidikan menengah. Keempat, masih sedikit eksplorasi terhadap mekanisme mediasi seperti stres atau gangguan mental akibat merokok. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa batasan penting. Yang pertama, terkait dari sisi cakupan data, data AFLS ini hanya mencakup 13 dari 27 provinsi di Indonesia dan terdapat risiko bias seleksi karena hilangnya responden antar gelombang. Kemudian jarak waktu antar survei yang cukup panjang, 6 hingga 7 tahun, menyulitkan untuk melihat dampak jangka pendek dari kebijakan rokok. Kemudian bias pelaporan juga menjadi tantangan karena tekanan sosial dapat menyebabkan remaja meremehkan atau menyembunyikan kebiasaan rokok mereka. Dari sisi metodologi, saya menggunakan pendekatan 2SLS dengan variabel instrumental parent smoke. Namun ada potensi endogenitas karena variabel ini bisa mencerminkan status sosial ekonomi keluarga, bukan semata-mata pengaruh terhadap perilaku merokok anak. Selain itu, hanya satu instrumen yang digunakan yang berisiko terhadap validitas estimasi jika instrumen tersebut lemah. Oke, pindah ke bab berikutnya, ini tinjauan literatur. Di sini saya menggunakan kerangka kerja konseptual dan teoritis yang mendasari penelitian saya ini. Saya menggunakan 4 teori dalam penelitian ini menjadi dasar. Yang pertama ada human capital theory, yang pada intinya merokok dianggap sebagai konsumsi oportunistik yang mengurangi alokasi sumber daya keluarga untuk investasi pendidikan anak, terutama di rumah tangga berpendapatan rendah. Kemudian yang kedua, ada rational addiction theory. Pada dasarnya, remaja sering lebih berfokus pada kepuasan instan dari merokok dan mengabaikan dampaknya terhadap kesehatan dan prestasi akademik. Yang ketiga, social influence theory. Remaja cenderung meniru norma kelompoknya dalam lingkungan yang lebih permisif terhadap merokok, sehingga motivasi belajar dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi capaian pendidikan. Kemudian, yang keempat, recursive dynamic programming theory, di mana dalam praktiknya remaja lebih sering memilih manfaat jangka pendek dari merokok tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang seperti menurunnya prestasi akademik. Dalam secara definisi teori dan pengimplementasinya dalam konteks nyatanya, saya menggunakan dan mengadopsi konsep ideal dan real time, yang dimana ideal ini merupakan hubungan teoritisnya, sedangkan real time ini merupakan fakta empirisnya. Berdasarkan framework ini, saya merumuskan 2 hipotesis penelitian, yang dimana H0 ataupun hipotesis nolnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kebiasaan merokok dan capaian pendidikan. Kemudian H1 merupakan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa ada hubungan negatif signifikan antara merokok dan capaian pendidikan. Kemudian, framework yang sebelumnya saya kembangkan lagi berdasarkan Williams 1984 untuk lebih berfokus pada pendefinisian variabel-variabel penting dan pembangunan hubungan antar variabel secara teoritis, sehingga penelitian ini lebih dapat menawarkan pemahaman kausal yang lebih solid tentang hubungan antara kebiasaan merokok remaja dan capaian pendidikan di Indonesia. Untuk variabel utama penelitian dan masalah endogenitas ini saya akan lebih jelaskan detail pada bab data dan metode nantinya. Nah, berdasarkan framework ini dapat dilihat terkait transmission channel ataupun variabel mediasi, yang dimana youth smoking berdampak tidak langsung pada capaian pendidikan, tetapi melalui 4 saluran utama. Yang pertama ada penurunan fungsi kognitif, yang kedua ketidakhadiran karena masalah kesehatan, yang ketiga pengaruh lingkungan dan perilaku berisiko, dan yang keempat keterbatasan finansial. Kemudian terkait confounding variables, yakni 3 variabel yang dapat mengaruhi baik kebiasaan merokok maupun capaian pendidikan yang saya canangkan, ada yang pertama status sosial ekonomi, kedua kesehatan mental, dan yang ketiga pendidikan orang tua. Kemudian untuk variabel moderasi, yakni faktor-faktor yang dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh yang mungkin terhadap pendidikan, terdapat 3 juga, yakni pengawasan orang tua, yang kemudian kebijakan anti merokok di sekolah, dan yang ketiga ada resiliensi psikologis. Kemudian untuk variabel kontrol nanti juga saya akan jelaskan di section data.
Oke, terkait tinjauan empirisnya, saya membagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, dampak langsung terhadap prestasi akademik. Jadi, youth smoking ini dikaitkan dengan penurunan nilai akademik, tingkat ketidakhadiran tinggi, dan peluang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang dibuktikan di studi di Cina menemukan setiap tambahan satu batang rokok per hari menurunkan nilai ujian matematika meski tidak berdampak pada nilai bahasa. Studi longitudinal di Eropa dan Amerika Serikat juga menegaskan hubungan negatif antara kebiasaan merokok dan keberlanjutan pendidikan tinggi. Kemudian, remaja perokok juga sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang berdampak pada penurunan konsentrasi dan motivasi belajar. Jika ditinjau dari peran faktor sosial dan lingkungan, maka status sosial ekonomi yang rendah memperbesar kemungkinan remaja merokok akibat akses rokok yang lebih mudah dan minimnya pengawasan orang tua. Jika ditinjau lebih spesifik pada sektor kognitif, maka dari studi Mendelian Randomization mengaitkan merokok usia 15 tahun menyebabkan penurunan IQ dan prestasi akademik. Kemudian, remaja merokok cenderung juga mengonsumsi alkohol yang memperburuk prestasi akademik dan kesehatan mental. Di Indonesia, lemahnya pengawasan dan akses bebas terhadap rokok juga menyebabkan tingginya angka perokok remaja sehingga berdampak pada penurunan prestasi akademik. Maka novelty of the study yang saya canangkan ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan pada negara-negara maju dengan sistem kesehatan dan pendidikan yang mapan, serta kebijakan pengendalian bakau yang kuat. Studi ini tidak relevan dengan konteks di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan bukti empiris dampak merokok terhadap capaian pendidikan remaja di Indonesia. Oke, kita next ke section data, di mana saya menggunakan data yang digunakan dari beberapa gelombang IFLS, yakni IFLS 3 pada tahun 2000, IFLS 4 pada tahun 2007, dan IFLS 5 pada 2014, yang merupakan data dari Indonesian Family Life Survey ataupun survei aspek kehidupan rumah tangga Indonesia, Sakerti. IFLS ini merupakan survei longitudinal panel yang melacak individu dan rumah tangga yang sama secara berulang selama lebih dari 2 dekade. Data ini mengintegrasikan berbagai sektor kehidupan masyarakat sehingga memungkinkan pengujian multivariat dengan kontrol yang kuat terhadap variabel sosial, ekonomi, dan demografi. Saya menggunakan IFLS karena merupakan data panel mikro publik di negara berkembang yang relevan untuk menganalisis hubungan kausal dan juga mencakup 83% populasi nasional yang memberikan gambaran yang representatif secara nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat resiko bias regional karena tidak mencakup seluruh provinsi di Indonesia, khususnya wilayah timur. Oke, next. Jadi, unit analisis pada penelitian saya ini berada pada tingkat individu, yang dimana untuk variabel dependent saya gunakan terdapat years of schooling dan med score. Years of schooling ini merupakan jumlah total tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh responden dalam tahun yang saya ambil dari buku 3A bagian DL pendidikan. Kemudian untuk med score, merepresentasikan capaian akademik responden dalam mata pelajaran matematika diukur berdasarkan nilai Eptanas, UAN ataupun UAS yang saya transformasikan ke dalam bentuk logaritma natural yang saya ambil dari buku 5A bagian DLA pendidikan anak. Untuk variabel independence sekaligus proxy dari youth smoking, terdapat 3 variabel dummy yang berarti 0 tidak ataupun 1 ya ataupun pernah. Pertama, ever smoke yang menunjukkan apakah responden pernah merokok pada usia 10 hingga 18 tahun. Kemudian ada chicks per day, dummy variabel menunjukkan apakah responden merokok lebih dari 20 batang sehari, dan eggs per smoke, ya ini apakah responden merokok dimulai saat usia hingga 10 hingga 18 tahun yang saya ambil dari buku 3B bagian KM atau kebiasaan merokok. Kemudian untuk variabel instrumen saya menggunakan parent smoke yang dimana merupakan dummy apakah salah satu atau kedua orang tua merokok saat responden berusia 12 tahun. Satu ya, 0 tidak yang saya ambil dari buku 3B bagian XA sejarah anak. Untuk variabel kontrolnya, saya mengkontrol 4 faktor. Yang pertama ada faktor demografi, yang terdapat variabel gender, yaitu untuk jenis kelamin, 1 laki-laki, 0 jika perempuan, saya ambil dari buku K bagian AR, anggota rumah tangga. Lalu ada distance to school, di mana ini merupakan lama perjalanan satu arah ke sekolah dalam satuan menit, yang saya ambil dari buku 3A bagian DL pendidikan. Kemudian yang kedua ada faktor sosial dan ekonomi, yang terdapat 3 variabel, ini father eduk dan mother eduk, yang merupakan tingkat pendidikan tertinggi ayah dan ibu responden dalam tahun, yang saya ambil dari buku 3, buku K bagian AR.
Kemudian ada education expenditure yang merupakan total pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan yang ditransformasikan dalam bentuk logaritma rupiah yang bersumber dari buku 3A bagian DL pendidikan. Kemudian untuk yang ketiga ada faktor sosial dan keluarga yang saya ambil adalah variabel parents divorce, ya ini dummy apakah orang tua kandung responden telah bercerai saat usia 12 tahun, satu ya atau tidak, dari buku 3B bagian SA sejarah anak. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis, yakni variabel depression yang merupakan dummy jika satu skor gejala depresi lebih dari sama dengan 10, kemudian 0 jika kurang dari 10, yang dihitung dari berbagai pertanyaan tentang kondisi psikologis dalam seminggu terakhir pada buku 3B bagian KP Kesehatan Mental. Oke, kita masuk section metodologi. Pertama, sebelum menjelaskan metodologi utama, saya ingin menggarisbawahi potensi endogenitas yang dapat mengganggu validitas estimasi kausal antara konsumsi rokok dan capaian pendidikan. Tiga sumber utama bias yang perlu diwaspadai adalah omitted variable bias, seperti preferensi individu terhadap resiko dan pengaruh teman sebaya yang seringkali tidak terobservasi, tapi mengaruhi baik keputusan merokok maupun hasil pendidikan. Lalu ada reverse causality, di mana rendahnya prestasi akademik dapat mendorong siswa untuk mulai merokok sebagai bentuk coping mechanism, menciptakan hubungan dua arah antara merokok dan pendidikan. Kemudian ada measurement error, karena terutama dari laporan di remaja yang bisa mengandung kesalahan misklasifikasi. Dari bukti teoritis yang saya sertakan, kita dapat melihat bahwa variabel-variabel seperti preferensi risiko, pengaruh lingkungan sosial bisa menjadi mediator yang tidak terobservasi, sementara adanya potensi hubungan dua arah dan kesalahan pelaporan memperkuat perlunya metodologi yang mampu mengatasi endogenitas ini. Untuk itu, pendekatan utama dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 2SLS atau Two Stage Least Squares dengan instrumental variabel untuk mengatasi bias endogenitas dari konsumsi rokok terhadap pendidikan. Sebagai estimasi awal, saya menggunakan metode ordinary least square ataupun OLS. Terdapat dua model utama. Ya, ini model satu, ini dependennya adalah years of schooling, sedangkan model dua dependennya adalah math score. Nah, saya juga IV yang saya gunakan berupa parent smoke yang akan saya jelaskan nanti. Oke, jadi dalam meningkatkan akurasi estimasi, saya juga menerapkan regional fixed effect yang digunakan untuk mengontrol perbedaan karakteristik wilayah tetap antar kabupaten atau provinsi yang ditandai dengan delta subscript I, R. Ini penting karena perbedaan karakteristik wilayah seperti akses pendidikan, harga rokok, norma sosial, hingga regulasi hukum bisa menciptakan bias antar kabupaten atau provinsi. Dengan mengontrol regional fixed effect, saya dapat mengontrol karakteristik wilayah yang tidak berubah sepanjang waktu, mengeliminasi omitted variable bias dari faktor wilayah, serta menangkap variasi perilaku individu sembari menekankan peran lingkungan geografis. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan mengapa parent smoke adalah instrumen yang valid untuk metode 2SLS. Validitas instrumen ini didasarkan pada tiga syarat utama. Yang pertama, relevansi. Parent smoke terbukti kuat berkorelasi dengan kebiasaan merokok remaja yang dibuktikan oleh penelitian Farkas et al. Tersebut. Kemudian eksogenitas. Parent smoke tidak memengaruhi pendidikan anak secara langsung, melainkan hanya melalui perilaku merokoknya yang dibuktikan pada penelitian Candler et al. 2021. Lalu tidak ada reverse causality, tidak ada bukti bahwa pendidikan anak memengaruhi kebiasaan merokok orang tua yang didukung oleh studi oleh Powell dan Chaulka pada tahun 2005. Kemudian setelah memastikan validitas tersebut, maka kita ada beralih pada tahap pertama first stage dari 2SLS ini yang melibatkan regresi variabel endogen chicks per day terhadap instrumen dan semua variabel kontrol. Kemudian tahap keduanya, kita meregresikan variabel outcome, yakni years of schooling dan math score terhadap fitted values dari variabel endogen chicks per day ini yang berdasarkan hasil pada tahap pertama sebelumnya serta variabel kontrol lainnya. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat memperoleh estimasi kausal yang lebih akurat dan robust terkait dampak konsumsi rokok terhadap capaian pendidikan remaja. Oke, sekian dari saya. Berikut terdapat daftar pustaka yang saya gunakan secara keseluruhan untuk menyusun penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.